Halo guys, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku bersifat general reading di mana energinya bisa pas, bisa resonate ataupun tidak sama sekali ya, dan bisa juga terbolak-balik energinya dengan teman-teman yang lain karena ini bersifat general, itu bacaan banyak orang. Kalau kalian ingin personal reading, bisa langsung menghubungi Facebook Sigma di sini ya. Dan bisa ada solusi juga jika kamu menginginkan. Dan tidak lupa pula bacaan aku ini bersifat timeless. Kapanpun kalian menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, yang sudah mendukung aku dari awal aku buat video, dan juga untuk kalian yang memberikan super thank juga terima kasih banyak. Semoga berkah ya selalu di sana ya. Salam kenal untuk kalian yang baru menemukan video aku. Kita cek ya, ada energi seseorang di sini yang sepertinya pergerakannya lambat ya, dan ini masih tentang orang yang tidak komunikasi dengan kalian ya. Di mana ada Pack of Cup ya, memang orangnya sebenarnya sudah merasa bahwa eh, pengen gitu ya untuk bergerak ke kamu, untuk dia melakukan perubahan gitu di hubungan ini gitu ya. Tapi di sini ternyata memang, orang ini lebih menerima sih, sukanya menerima, atau dia ini, suka kalau misalkan dikejar orangnya ya. Tipe orang yang suka dikejar, orang yang suka diperjuangkan, orang yang suka kalau misalkan orang ini mengeluh-elukan tuh apa ya, muja-muja dia gitu loh ya. Dia suka pujian, dia orangnya suka dicari-cari gitu. Nah, orangnya juga ternyata memang tipe orang yang suka tarik ulur dalam hubungan, kemudian suka on off, suka, pergi gitu ya. Kalau misalkan dia suka pengen pergi, ya pergi aja gitu, tidak memikirkan kamu gitu ya. Makanya di sini aku akan lihat kenapa nih sepertinya orang ini belum ada, pergerakan gitu ya, lambat gitu pergerakannya ya, karena memang orangnya ini masih suka yang diberi, suka kejar gitu, pengennya kamu yang memulailah gitu ya. Kemudian di sini mungkin dia juga terasanya di sini dia masih ada beban. Bisa juga orang ini punya beban mental ataupun beban secara finansial, makanya dia terlambat, kayaknya kok bukan malah terlambat, bahkan belum ada pergerakan sama sekali. Kalau kamu berpikir seperti itu, bahwa memang seseorang ini punya, masalah sendiri di kehidupan dia ya, yang aku lihat dengan hadirnya kartu ini bahwa memang dia ini memanggul beban ya, di mana dia energinya dia di sana pun ternyata punya beban finansial yang dia ini bikin terlambat atau bikin bahkan tidak ada perubahan atau pergerakan sama sekali ke kalian ya. Dan ini membuat dia ini tidak pede, tidak, apa namanya, ya hari-harinya ini terfokuskanlah itu gitu ya, terfokuskan untuk dia mencari finansial, mencari duit gitu ya. Tapi juga di sini terlihat bahwa memang dia punya beban sendiri, di mana beban ini kalau bisa diartikan juga selain dia punya beban finansial ya, tapi juga bisa diartikan dengan hadirnya kartu ini bahwa dia merasa kan orangnya nggak suka mengejar ya. Jadi dia merasa kalau sampai dia ini bergerak duluan, itu kayak itu bukan dirinya gitu, dia merasa itu bukan aku gitu ya. Jadi dia kalau misalkan dia mau bergerak ke kamu nih, hawanya tuh kayak berat gitu, kayak kecapean duluan, kayak merasa karena ya itu tadi memang orangnya ini sifatnya pengen dikejar, pengen didahului, pengen dicari-cari gitu. Nah, makanya kalau dia untuk memulai duluan memang orangnya tipe orang yang nggak mau effort ya, yang aku lihat kalian di sini lebih banyak yang effortnya, kalian yang menonton ini lebih banyak berjuang daripada orang yang, ketarik energinya di sini gitu teman-teman ya, yang aku lihat orangnya memang, eee manipulatif juga ya, yang aku lihat orang yang manipulatif, pengen enaknya aja gitu ya. Jadi kalau dia untuk bergerak ke kamu tuh dia merasa kayak berat banget gitu ya, kayak, "Ah capek ah, males lah," gitu ya. Terus, "Ah sudahlah biarin." Padahal kalau dilihat ya, sebenarnya dia ini kan pengen gitu kamu yang mengejar, bahwa memang dia tuh sebenarnya mengharapkan,
masih bisa dengan kalian gitu loh, masih bisa terkoneksi kembali dengan kalian. Tapi kalau di sini kelihatannya memang dia tidak ada pergerakan karena orangnya itu males. Males untuk bergerak karena apa? Selama ini, selama kalian ini terkoneksi gitu ya, yang terlihat di sini, yang aku lihat, bahwa karena udah terbiasa kamu yang memanjain dia, kamu yang ngejar dia, kemudian udah biasa juga kalau ada masalah, setiap ada masalah kamu yang membujuk duluan untuk, kembali komunikasi, kamu bahkan yang sering minta maaf duluan, padahal dia yang, punya kesalahan gitu. Karena kamu orangnya tipe yang tidak mau berdrama, kamu tipe orang yang tidak mau, apa namanya, punya musuh gitu loh ya. Walaupun itu dengan pasangan juga kamu pengennya selain pasangan pun kamu juga orangnya nggak mau punya musuh gitu ya. Tapi nih orang sukanya berdrama nih teman-teman. Makanya di sini kesannya kayak berat beban gitu. Itu sebenarnya selain dia punya beban finansial yang itu mungkin juga kalian ini ada pernah dihutangin sama dia. Nah, dia merasa kalau nanti dia kembali ke kamu, dia harus mengembalikan, apa yang dia pakai, apa yang dia pinjam ke kalian gitu ya. Selain itu dari hatinya, dari, hati terdalamnya yang aku lihat di sini, bahwa memang seseorang ini karena sudah biasa merasakan enaknya di hubungan ini, merasakan biasanya kamu yang nyari dia gitu, makanya dia capek atau, belum bergerak aja dia udah ngerasa capek, malas, mageran gitu orangnya ya, dan di sini aku lihat orangnya suka on off, suka, tarik ulur gitu di dalam hubungan ya. Jadi memang ini sifat dia sih teman-teman. Kalau kalian rasa, apa aja dengan aku dia kayak gini Kak, karena aku nih, nggak disayang sama dia, bukan teman-teman ya, bukan. Kamu jangan pernah merasa minder, kamu jangan pernah merasa, eee, terkucil gitu loh karena dia, enggak. Ini bukan salah kamu juga, ini memang sifat dia, yang aku lihat ini sifat dia nih. Sepertinya sebelum sama kamu nih kayaknya hubungan cuma sebentar-sebentar deh. Mungkin ada yang 5 bulan putus, 1 tahun putus gitu ya. Mungkin bahkan baru perkenalan terus orang itu ditinggalin gitu sama lawan jenisnya gitu ya. Karena memang sifat dia ini yang buruk, yang jelek gitu ya. Jadi ini bukan bukan kesalahan kamu gitu ya. Kalau kamu merasa kenapa, dia kayak gini, Kak, gitu. Karena memang sengaja, dia tuh sengaja gitu ya. Karena udah sering kamu yang manjain dia, kamu yang ngejar dia, bahkan di sini kamu yang meminta maaf walaupun kamu tidak salah. Jadi di sini memang sikap dia aja yang jelek gitu ya, teman-teman. Jadi kamu jangan merasa minder gitu ya. Terus kemudian di sini ada the moon, di mana the moon ini bahwa energinya memang banyak mimpi sih yang aku lihat ya, banyak mimpi gitu yang kalian, kemarin hubunganku kalau lagi baik-baik saja sebenarnya kamu juga banyak mimpi pengen mungkin berumah tangga bareng, buka usaha bareng, pengen sekali harmonis lah. Kamu juga ngerasa kok kayaknya hubungan aku tuh kayak bukan hubungan normal gitu. Kan kamu pasti merasa dong ya, kamu bisa membandingkan dong teman kamu, saudara kamu, orang-orang sekitar kamu tuh kok kayaknya bahagia gitu hidupnya dengan pasangan gitu ya. Tapi di sini aku ngerasanya kamu juga pernah merasa kok aku hidupku, dengan pasanganku kok kayak gini gitu, aku juga pengen hidup seperti layaknya orang-orang yang lain gitu loh ya, bisa bercanda bareng, kemudian kemana mana bareng, bisa satu pemikiran gitu. Nah, di sini memang jomplang atau tidak seimbang teman-teman ya, di mana memang dia energinya ini yang orangnya pengen enaknya aja gitu. Jadi belum bergerak aja dia udah ngerasa capek duluan, nggak mau ngejar gitu. Meskipun dia di sana laki-laki ya, yang ketarik ini dia laki-laki, tapi energi femininnya kuat loh teman-teman. Orangnya punya sikap yang buruk sih yang aku lihat ya. Jadi memang sepertinya, hubungan pasangan itu yang terlama itu kayaknya dengan kalian gitu, kalian yang menonton gitu ya. Jadi sebelum kamu paling hubungannya juga sebentar-sebentar, nah dengan kamu nih sampai bertahun-tahun gitu. Karena apa? Karena kamu yang bisa apa namanya, mengimbangi dia atau kamu yang cukup sabar di sini dan ya sudah dia senang aja gitu kalau disenengin, dienakin gitu ya. Makanya dia kebiasaan di sini yang aku lihat ya. Di sini sih terlihatnya juga ada The Magician ya, bahwa memang orangnya ini suka bermain-main teman-teman ya. Dia suka hilang-hilangan, on off, kemudian, seenaknya aja gitu, suka nge-ghosting kamu. Pokoknya kalau misalkan ada yang dia rasa tidak suka dari kamu gitu, dia langsung tarik ulur, sistemnya gitu. Dia tuh kayaknya, memang suka playing game gitu loh, apa ya, suka
di hubungan ini sering dia yang tarik ulur gitu, biar kenapa, kalau dia merasa, dikejar dengan kamu tuh dia merasa ada kebanggaan sendiri gitu loh teman-teman. Jadi memang dia sengaja untuk tarik ulur hubungan, untuk yang sering silent treatment, yang ngediemin kamu gitu, biar apa, dia sengaja itu karena biar kamu kepikiran dia, biar niat dia biar kamu yang nyariin dia, yang ngejar-ngejar dia gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang di sini energinya terasa lambat gitu ya, memang itu sengaja teman-teman ya. Jadi kalau kamu nih, kalau memang kamu masih kuat, masih merasa, klik dengan dia, boleh ditunggu teman-teman ya. Tapi kalau memang kalian gini loh teman-teman ya, kalau di suatu hubungan ini kamu merasa banyak capeknya berapa persen, senengnya berapa persen gitu loh. Nah, di situ kamu bisa memutuskan untuk mau bertahan menunggu dia atau kamu akan melepaskan, kamu berbahagia dengan orang baru gitu ya. Jadi kamu bisa merasakan sendiri di sini teman-teman ya. Saran aku sih dipikir dulu lagi aja. Sebelum kamu juga, semakin lama semakin capek nungguin dia, ngeladenin dia gitu dengan ego dia, dengan kebiasaan buruk dia gitu yang hilang-hilangan gitu ya. Di sini kamu bisa pikir dulu bahwa memang di hubungan ini kamu lebih banyak capeknya apa lebih banyak bahagianya gitu ya. Tapi kalau memang di sini kamu lebih banyak capeknya, ya sudah move on. Move on itu bukan berarti kamu harus menghilangkan dia 100% tidak mikirin, enggak bukan gitu. Tapi dengan move on itu artinya kamu sudah bodo amat, kamu sudah tidak mau marah-marah, tidak mau, berharap, ya biasa aja seperti kamu mengingat orang lain gitu ya. Jadi ya udah kamu cukup, cuman teringat aja tapi kamu sudah tidak ada rasa apapun. Bahkan rasa amarah, rasa, benci, rasa sayang apalagi itu sudah tidak ada, itu yang namanya move on. Bukan berarti move on itu menghilangkan dia dari pikiran kamu dan hati kamu, itu bukan. Tapi di sini kalau kamu merasa masih klik sama dia, masih ingin bersama, mungkin banyak, senangnya juga ketika kalian bareng, ya sudah nggak apa-apa, diafirmasikan saja, diafirmasiin, didoain aja kalau memang ini jodoh segera mungkin didekatkan, tapi kalau memang ini tidak, kamu ikhlaskan dan ini bisa juga, kamu masih bisa berteman gitu loh. Tapi kalau memang orangnya bagus, orangnya baik ya teman-teman, tapi kalau orangnya yang seperti aku bilang tadi punya sifat yang buruk, yang memang orangnya ini tidak mau berjuang, ya sudah kamu menunggu apa gitu ya. Dan di sini kan kamu juga butuh bahagia gitu meskipun tanpa dia gitu ya teman-teman ya. Tuh kan temperance ya, bahwa memang di sini energinya lebih banyak tuh kamu yang memberi, lebih banyak kamu yang, memperhatikan gitu. Bahkan untuk rasa kasih sayang aja dia tuh tidak cukup loh, yang aku rasa kamu kekurangan kasih sayang, kamu kekurangan perhatian, dia lebih fokus untuk dirinya sendiri. Tapi yang terlihat dari kartu yang keluar ini ya, sepertinya juga meskipun dia tidak menghadirkan orang ketiga, tapi memang sikap dia ini sikap orang yang bodo amat, mementingkan diri sendiri gitu. Nanti kamu akan lelah sendiri sih kalau misalkan ini dilanjut gitu ya, yang aku lihat ya. Ya, tapi kalau kalian mau iseng-iseng doang, mau tidak ingin kamu ke jenjang serius sih terserah ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk keseriusan kayaknya orang ini tidak tidak bagus, kamu butuh untuk membandingkan deh. Mungkin kamu harus ketemu orang baru lagi, di mana nanti kamu bisa membandingkan orang tersebut ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalaupun kalian ini di sini ada yang merasa sudah berumur harus segera menikah, kebahagiaan kamu ini lebih penting gitu teman-teman tanpa dia. Jadi kalau misalkan di sini kamu berharapnya untuk ke jenjang lebih panjang sama dia, ini sepertinya kamu harus berpikir ulang gitu ya. Tapi ini terserah dari kalian. Ya, kan kalian yang merasakan lebih banyak senengnya apa lebih banyak sedihnya nih dengan dia. Kamu lebih banyak menerima bahagia apa mengeluarkan air mata gitu ya. Dan kemudian di sini aku akan cek kenapa seseorang ini eh, tidak ada pergerakan atau belum terlihat pergerakannya. Memang sebenarnya kayak gimana sih? Perasaan dia, hati dia ke kamu tuh sebenarnya seperti apa ya? Kok lambat gitu ya? Apakah sudah lupa gitu ya? Kita akan cek. Perasaan dia sebenarnya bagaimana sih gitu. Ada jering ya bahwa memang seseorang di sana ini, sepertinya sudah pernah menikah ya. Kalau dia sudah pernah menikah, berarti di sini dia
masih, banyak perbandingan atau dia banyak gini, perasaannya ini ada beban juga ya, kalau misalkan dia sudah punya anak ya, pernah pernah berkeluarga dan kemudian menghasilkan anak gitu ya. Jadi dia banyak berpikir bahwa komitmen ini, karena dia sudah pernah menikah, jadi dia sudah pernah merasakan kan bagaimana pernikahan gitu. Jadi dia masih berpikir untuk ke anak sih yang aku rasa, anaknya ini bisa nerima orang baru nggak, anaknya ini nanti gimana. Meskipun ada juga yang anaknya dibawa sama mantan pasangan gitu, tapi dia memikirkan untuk belum bisa melanjutkan karena terpikir untuk pengen membahagiakan anak gitu loh, takutnya anaknya yang tidak merasa nyaman gitu dengan orang baru gitu. Tapi kalau misalkan di sini memang orangnya yang saat berdealing dengan kalian ternyata dia punya pasangan sah, ternyata memang orang ini hanya dengan kamu nih hanya main-main dan dia lebih, cenderung untuk tidak bisa meninggalkan keluarganya atau teman-teman ya. Tapi kalau di sini kalian memang yang sudah pernah menikah dengan dia, ya dia banyak berpikir bahwa di hubungan ini hanya sebagai, apa ya, status gitu loh. Maaf maaf ya aku harus ngomong gitu ya teman-teman. Dalam arti kalau memang ini kalian nih pasangan sahnya, jadi dia tuh memang ada sifat kekanakan yang belum dewasa, jadi dia berpikir bahwa hubungan dengan kamu tuh ya seperti hubungan pacaran aja gitu loh, kalaupun kalian sudah berkomitmen secara sah gitu ya. Jadi udahlah biarin main-main aja dulu gitu ya. Dia masih belum puas dengan sikap main-mainnya itu loh gitu ya. Tapi kalau memang di sini nih kalian yang sama-sama jomblo nih, "Enggak kok Kak, aku nggak pernah menikah," atau "Aku nggak menikah dan dia pun tidak menikah," gitu. Misalkan begitu berarti memang energinya di sini ini dia masih takut untuk berkomitmen lebih jauh. Ya itu tadi, karena memang di sini sih finansialnya nggak oke kok teman-teman kok. Saat yang ketarik dengan aku nih finansialnya lagi nggak oke. Meskipun dia itu seorang leader, seorang bos gitu, misalkan punya pimpinan, usaha gitu ya, tapi di sini aku lihat finansialnya, sedang tidak stabil sih yang aku lihat ya, dan dia untuk memutuskan segera, untuk berkomitmen dengan kalian ini dirasa dia belum ya, dia masih banyak tanggungan yang aku lihat ya. Dan mungkin dia punya, apa ya, yang kamu tidak ketahui lah gitu, mungkin dia punya cicilan-cicilan, kemungkinan dia juga menghidupi keluarganya yang lain seperti orang tuanya, anaknya, atau siapapun itu gitu ya. Dan di sini kalau kalian sama-sama jomblo, ya berarti memang dia belum bisa sih untuk segera untuk menikah gitu. Dia takut kalau misalkan mungkin dia pernah menjanjikan pernikahan untuk kalian, misalkan gitu, dia takut segera mendekat tuh takutnya nanti kamu, membahas itu gitu teman-temannya. Nah dia takut tuh gitu. Perasaannya sih kenapa dia masih lambat untuk bergerak ya, kan di sini ada dia di sini stres teman-teman nih. Di sini dia stres, kenapa stres? Ya bahwa memang orangnya kan pengen gitu ya, pengen pengen enak gitu, tapi kan dia orang yang nggak mau berjuang. Nah, dia stres sendiri gitu, dia dilema sendiri gitu ya. Ya itu tadi maju mundur, ya kepikiran pengen bergerak, tapi, "Ah, nggak ah, gua kan gengsi." Nah, itu dia ya. Dia pengen bergerak ke kamu, "Nggak ah, ntar juga dia yang nyariin aku." Nah, itu karena ya dia akhirnya stres sendirilah dengan pemikiran dia, ruwet-ruwet gitu loh ya, muter-muter aja di kepalanya gitu ya. Itu pun dari karena dia yang banyak berhayal bahwa kamu akan ngejar dia, tapi kok ditunggu sampai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kok kamu nggak ngejar. Akhirnya dia stres sendiri di sini. Kemudian ada The Tower ya. The Tower itu kan memang arti sesungguhnya kan untuk suatu bangunan, untuk suatu, hubungan ini bagaimana tumbuh atau bagaimana, eee, me apa ya, membangkitkan lagi, membangun ulang yang sudah kandas, yang sudah rubuh gitu ya. Nah, di sini memang harapan dia perasaannya sih pengen gitu ya, hubungan dengan kalian ini stabil lagi, kondusif lagi, harmonis lagi gitu. Tapi memang sikap dia ini yang tidak layak untuk diperjuangkan, tidak layak untuk diikuti gitu teman-teman ya. Stuck gitu, kamu kan nanti akan capek sendiri deh. Sepertinya misalkan nih, kalian hubungan 5 tahun atau 7 tahun lah ya misalkan, atau 3 tahun deh, oke 3 tahun dulu. Misalkan dalam 3 tahun hubungan dengan dia. Nah, 2 tahunnya bahagia, 1 tahunnya ini akhir-akhir ini kamu sudah merasa
kamu udah lelah gitu ya. Sebenarnya kamu pun udah merasa kecapean ini dari udah lama. Nah, sampai akhirnya pada suatu masalah ini, konflik terakhir ini kalian ada perdebatan, di situ kamu sudah memang udah lelah. Mungkin kamu juga orangnya kan sabar, tapi kan kemarin kan kamu masih ada denial nih, mungkin orang ini akan berubah gitu sikapnya ya, sikap buruknya itu tadi. Tapi ternyata kan setelah kamu menunggu, setelah dengan kesabaran apa namanya, yang pengennya mungkin dia berubah gitu, tapi ternyata dari harapan-harapan kalian ini dia tidak ada perubahan, yang aku lihat gitu ya. Makanya setelah sekian lama kamu sabar, sekarang pun kamu sudah capek, kamu lebih mementingkan untuk kestabilan, hidup kamu, untuk ketenangan diri kamu sendiri. Pasti kamu di sini gini teman-teman ya, kalau misalkan omongan aku salah, ya, ini diambil aja positifnya, energi positifnya. Tapi yang aku rasa kalian saat berhubungan dengan dia entah 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun lah ya, berapapun itu, sepertinya kamu secara mental capek, tapi kamu juga pernah sampai drop sakit, secara fisik yang aku lihat ya. Nah, tapi begitu kamu mengikhlaskan, melepaskan pikiran kamu tentang dia, berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur mungkin kamu juga yang tadinya badannya sampai kurus, mungkin kamu bisa udah gemukan lagi, naik berat badan, dan yang tadinya kamu stres, mudah lelah, mudah asam lambung naik, tapi sekarang kamu lebih tenang gitu ya, dengan melepaskan ya, itu berarti memang rencana Tuhan dia dikasih kesakitan terus kan ke kamu, biar kamu tuh sadar bahwa orang ini tidak baik, gitu loh ya. Yang kita ambil setiap masalah itu jangan kita fokus ke masalahnya teman-teman, tapi kita fokus untuk penyelesaiannya aja, dan lebih ikhlaskan saja bahwa semua ini sudah ada campur tangan Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ataupun agama kalian lah ya, Tuhan kalian gitu ya. Jadi ikhlaskan saja gitu. Kemudian di sini ada the tree bahwa memang kesehatan tuh, kan aku lihat apa, kesehatan kalian itu lebih utama, itu secara mental ataupun secara fisik. Jadi kalau memang kalian ini ingin melepas, bagus saja nggak apa-apa karena memang orangnya tidak bisa untuk tunggu gitu. Orangnya di sini sangat lambat, pengennya kamu yang ngejar gitu ya. Walaupun di sini ada kesedihan ya, memang ada orangnya slow sih ya. Yang aku lihat sih perasaannya memang pengennya sih enak-enak aja tanpa ada perjuangan yang signifikan. Contohnya kalau bukan hanya soal, hubungan sih, yang aku lihat orangnya memang di sana ini meskipun dia ini banyak mimpi, misalkan pengen beli sesuatu, nah pengennya yang instan gitu, punya uang yang cepat, ya gitu. Dan kalau misalkan dia pengen punya, misalkan contohnya dia pengen punya rumah, pengennya ya rumah itu tanpa dia berjuang udah punya gitu loh. Mungkin dapat warisan atau dapat dikasih orang atau apalah itu. Intinya orangnya memang orangnya yang punya sikap buruk teman-teman. Jadi kalau kalian merasa kok dia nggak ada kepergerakan Kak, gitu ya, kamu kecapean, kamu kelelahan menunggu, terus akhirnya kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apa dia udah nggak sayang sama aku gitu, apa dia sudah tidak cinta, enggak teman-teman ya, memang orangnya ini sikapnya buruk sekali. Kalau ditanya perasaannya sih, ya dia perasaannya masih banyak, pengennya kayak apa namanya, berdiling lagi dengan kalian gitu, pengennya sih harmonis-harmonis, karena dengan kalian juga memang dia merasa nyaman, dia merasa tenang gitu loh ya, karena udah biasa kamu manjain juga. Jadi kalau ditanya hasratnya masih ada, yang aku lihat ya masih ada. Sayang, sayang sih sayang, tapi kalau tidak mau bergerak, buat apa? Emang kita mau menunggui orang yang tidak mau diajak maju gitu loh ya. Ibaratnya kamu sudah pengen maju nih, bergerak ke 100 meter ke depan, tapi orangnya masih aja diam di tempat, ngapain gitu ya kan. Tuh, banyak sih keharmonisan yang aku lihat sebenarnya kalau kalian ini baik-baik saja gitu ya, tapi memang energinya orangnya yang lambat, tidak mau diajak gerak ya sudah gitu kan. Di sini ada hubungan LDR, beda negara, beda kota, beda provinsi. Ada juga yang dilihat dari beda agama, beda pendapat, beda prinsip, banyak sekali perbedaan yang aku lihat ya. Dan orangnya memang orang yang suka traveling atau kalian yang pernah traveling bareng gitu. Di sini sih energinya kuat sekali bahwa banyak perbedaan sebenarnya, meskipun terlihatnya kamu ada chemistry saat, sedang berdamai gitu, tapi di sini sih juga memang kalian ini banyak perbedaan gitu ya. Dan di sini yang aku lihat juga ada yang dimanfaatkan secara seks ya. Maaf ya teman-teman, yang aku lihat seperti itu bahwa memang orang ini cenderung kalau misalkan dia balik ke kamu, yang dia rasakan dia akan mendapatkan itu lagi tanpa ada perjuangan ya, berarti tanpa komitmen dia akan mendapatkan seks lagi dari kamu. Kalau secara,
misalkan materi juga tanpa dia capek dia akan mendapatkan materi lagi dari kamu. Jadi orang ini memang buruk, tidak patut untuk ditunggu gitu teman-teman ya. Dan di sini tuh kan ada kelicikan, kelicikan, kebohongan, pengkhianatan. Nah, orangnya tidak baik untuk ditunggu teman-teman ya. Aku kan lihat bisa dari bacaan-bacaan kan, kalau memang kalian bisa lihat di video-videoku lainnya, kalau memang orang ini sayang tulis, aku pun mengarahkan untuk yang baik. Tapi kalau ini yang tertariknya memang orangnya buruk, janganlah gitu ya. Memang jangan gitu. Tapi kalau itu kan terserah kalian pengen bertahan atau kamu mungkin memanfaatkan dia untuk yang lain, ya terserah. Itu hak kalian, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada dekai bahwa memang di hubungan ini harus banyak berpikir tentang solusi. Jangan fokus untuk masalahnya. Seperti yang aku bilang tadi, kalaupun memang di sini ada hal yang kamu harus untuk ketemu dia lagi, mungkin kamu mau mengambil uang kamu yang dipinjam, atau mungkin ada hal lain yang harus kamu ketemui dulu orang ini gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya teman-teman, bahwa memang di sini nih harus ada solusi, harus dipertimbangkan lagi untuk kedepannya, untuk kestabilan hidup kamu sendiri, kebahagiaan kamu. Dan di sini ada The Mountain bahwa memang masalah yang terjadi kan tidak masalah yang kecil, yang aku lihat sih rumit sekali ini masalah, banyak sekali yang membawa perasaan ini secara materi gitu loh. Jadi memang udah banyak korban korban kamu ini, udah banyak pengorbanan kamu. Mungkin kamu pernah ketemu dia dengan jarak yang jauh, sampai kamu sampai membuang biaya yang banyak, atau pernah kamu menolong dia secara materi gitu ya, bantu kehidupan dia gitu, keuangan dia. Nah, di sini kamu sih sebenarnya ya menyayangkan gitu dengan effort kamu yang begitu, kok dia tega gitu. Maka tapi memang yang terlihat ya teman-teman ya, aku tidak bisa menutupi lagi bahwa memang orang ini memang orangnya buruk-buruk ya. Tapi kalau kan kalian yang dirasa, dan ini kan cuman hanya bacaan aja gitu ya, kalian yang merasa sendiri. Tapi kalau kalian ingin menunggu, ingin memperjuangkan, tidak masalah ya. Kan yang namanya bacaan kan tidak 100% itu tidak boleh, pasti ada beberapa persen yang aku salah gitu ya. Oke, mungkin itu aja videonya, aku akan tarik energinya. Yang ketarik ada zodiak apa saja teman-temannya. Ini bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia ya. Bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia. Ada Sagittarius. Waduh, Sagittarius kuat ya, elemen api ya. Tuh kan elemen api lagi, Aries, Sagittarius, Pisces, Virgo, Leo, api ketemu air nih kayaknya nih. Virgo kuat teman-teman. Libra, Aquarius, dan satu lagi Capricorn ya. Sagittarius, Aries, Pisces, Virgo, Leo, Libra, Aquarius, Capricorn, dan di sini yang lebih kuat sih elemen api dan elemen air gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.